Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam harmoni. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Gede Dando Prawasmara dengan NIM 221301074 dari kelas 6C Pendidikan Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan program Jupyter Notebook pada uji multikolinialitas. Nah, adapun video atau tugas ini saya buat untuk memenuhi satu tugas dari paket aplikasi statistik yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Himadi Candiaso, MIKOM, dan Bapak Nyoman Arda Wibawa MSI. Nah, sebelum kita beranjak ke program dari Jupyter Notebook terkait dengan uji multikolinialitas, maka baiknya kita mengetahui apa sih itu uji multikolinialitas beserta konsep dasar dari uji multikolinialitas itu sendiri. Nah, adapun uji multikolinialitas itu sendiri adalah merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi linear berganda, sama seperti uji normalitas dan juga uji homogenitas. Nah, uji multikolinitas sendiri itu bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi terdapat korelasi antara variabel independennya. Nah, pada uji multikolinitas, model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi antara variabel independennya. Nah, salah satu cara untuk mendeteksi apakah ada atau tidaknya di dalam multikolinitas yaitu menggunakan metode toleransi dan FIP. Selanjutnya, metode toleransi dan VIF merupakan metode yang paling umum digunakan oleh peneliti untuk mendeteksi gejala multikolinialitas. Nah, itu merupakan konsep dasar dari uji multikolinialitas dan juga pengertian terkait uji multikolinialitas. Selanjutnya kita beranjak ke codingan dari ataupun program dari uji multikolinialitas di Jupyter Notebook. Oke, baik. Berikut merupakan codingan dari uji multikolinialitas yang telah saya buat di Jupyter Notebook. Adapun codingannya sebagai berikut. Karena pastinya dalam membuat satu program atau codingan, itu kita perlu memasukkan library untuk pustaka kata yang kita butuhkan. Pertama di sini untuk uji multikolinialitas, yang pertama itu kita membutuhkan import pandas as PD, yaitu digunakan untuk manipulasi analisis data, terutama untuk bekerja dengan data frame. Yang selanjutnya yaitu import stats model titik API ASSM, yaitu digunakan untuk analisis statistik termasuk regresi dan pengujian hipotesis. Nah, karena ini uji multikolinialitas termasuk ke dalam uji asumsi klasik dari analisis regresi ganda, jadinya kita masukkan untuk library tersebut. Yang selanjutnya itu from start model titik start titik outliers underscore influence info varian underscore inflation underscore factor itu digunakan untuk menghitung varian inflation factor atau VIF atau FIP yang mengukur seberapa banyak varian dari estimasi koefisien regresi meningkat karena multikolinialitas. Selanjutnya ada Tom Python titik display import markdown dan juga import display. Import display itu digunakan untuk menampilkan output yang lebih baik atau formal di Jupyter Notebook nantinya. Nah, untuk yang poin keempat, yang lima ini itu nanti muncul pada saat untuk outputnya. Nah, langkah pertama yaitu input data atau data yang diinput dalam bentuk dictionary. Nah, di sini saya mengambil data dari penelitian, yaitu dengan contoh kasus penelitian yaitu pengaruh motivasi belajar, jam belajar, dan dukungan orang tua terhadap prestasi belajar siswa. Nah, adapun datanya saya tampilkan di bawah ini. Tab. Nah, untuk datanya itu seperti itu. Nah, untuk yang pertama yaitu untuk motivasi belajar. Di data tersebut itu terdapat 10 partisipan. Di mana untuk nantinya kita menginput ke Jupyter Notebook itu harus secara berurutan. Nah, di motivasi belajar yaitu sebagai berikut. Seperti ini. Ya, selanjutnya di jam belajar itu dengan 10 partisipan juga secara berurutan seperti ini. Nah, selanjutnya di dukungan orang tua itu juga secara berurutan. Itu datanya sesuai dengan yang di Excel, maksud saya yang di Microsoft Word itu seperti ini. Setelah kita memasukkan data di Jupyter Notebook-nya, selanjutnya kita mengkonversi dictionary dari data yang kita masukkan sebelumnya itu menjadi data frame. Nah, jadi data frame yaitu seperti tampilan di Microsoft Word tadi atau tampilan Excel. Dengan rumus yaitu df sama dengan pd titik data frame dalam kurung data. Nah, setelah masukkan data frame, membuat data frame, kita tambahkan kolom peserta atau intercept ke dalam data frame. Nah, kita menambahkan kolom ini, kolom angka yang kita dapat di setiap variabel independennya, yaitu dengan rumus yaitu x sama dengan sm titik add dan underscore konstan dalam kurung df. Nah, setelah kita masukkan tersebut, setelah data
Setelah data kita buat itu dalam bentuk apa namanya data frame seperti Excel, selanjutnya kita menghitung nilai fit dan tolerance. Nah, yang pertama kita masukkan program seperti ini. Untuk rumus menghitung fit itu sama dengan fit sama dengan varian dan skor inflation dan faktor dalam grup X besar titik values koma i. Nah, digunakan untuk menghitung fit untuk setiap variabel independen dalam data frame. Itu. Selanjutnya kita untuk mencari toleran, di mana toleran sendiri itu merupakan kebalikan dari fit, sehingga toleran sama dengan 1/fit. Nah, setelah kita menghitung nilai tersebut dan kita dapatkan nilainya, baru kita menentukan interpretasi. Nah, sesuai dengan syarat dari uji multikolinialitas, apabila nilai fit itu lebih kecil daripada 10 dan nilai toleransinya itu lebih besar daripada 0,1, itu artinya tidak terjadi gejala multikolinialitas. Nah, apabila sebaliknya, yaitu nilai fit lebih besar daripada 10 dan nilai toleransi lebih kecil daripada 0,1, maka terjadi gejala multikolinialitas. Itu merupakan catatan penting untuk menentukan apakah terjadi gejala multikolinialitas atau tidak di uji multikolinialitas ini. Nah, selanjutnya yaitu kita masukkan program untuk perintah menyimpan hasil setiap variabel. Untuk menyimpan hasilnya seperti ini, itu kita perintah fit list sama dengan advance, di mana dalam hasil tersebut terdapat nomor. Nah, nomor ini untuk mengurutkan nantinya dari variabel independen terkait hasilnya di akhir, di output. Nah, itu ada variabel, ada nilai fit, ada nilai tolerance, dan ada interpretasinya. Setelah kita masukkan tersebut, kita mengkonversi nilai fit list menjadi tabel data frame yang didefinisikan sebagai hasil underscore tabel underscore df. Setelah kita melakukan hasil, kita buat juga dalam bentuk data frame agar memudahkan nantinya di output seperti itu, agar memudahkan untuk membaca output program dari uji multikolinialitas nantinya. Yaitu hasil dalam underscore tabel underscore df itu sama dengan pd titik data frame titik fit list. Ini untuk memunculkan nantinya apa namanya hasil tabel data DF dalam bentuk data frame seperti itu atau dalam bentuk seperti Excel. Nah, untuk metode berikutnya yaitu mengatur ulang indeks data frame supaya dimulai dari 1 dan menghapus kolom nomor no karena tidak dijadikan indeks. Nah, ini adalah untuk mempercantik atau menambah estetika dari apa namanya tampilan output nantinya, di mana kita tidak menampilkan untuk urutan nomornya untuk identitas nomornya seperti apa di output nantinya. Nah, untuk yang terakhir yaitu menampilkan output. Nah, output di sini yang dihasilkan dari codingan ini berupa judul dari uji yang kita cari dan juga hasilnya berupa apa namanya seperti mirip dengan Excel seperti itu. Nah, itu display dalam kurung markdown dalam kurung itu sama dengan hasil uji multikolinialitas PIP dan toleransi setelah distandarisasi gitu dulunya. Nah, untuk hasilnya itu di bawahnya itu display itu memunculkan dari hasil tabel data frame, hasil level tabel atau DF yang kita telah dapatkan atau kita telah definisikan sebelumnya ya. Setelah kita run, save, enter, sebentar, kita dapat hasil seperti ini. Yaitu judulnya kita dapat ini untuk judul, sebentar. Ini untuk judul. Nah, untuk hasilnya kita dapat di bawahnya. Untuk yang pertama itu ada untuk motivasi belajar kita dapatkan nilai FIP itu 4,583 dan nilai toleransinya 0,218, di mana nilai FIP-nya lebih kecil daripada 10 dan toleransinya lebih besar pada 0,1. Nah, menurut syarat dari uji multikolinialitas yang telah tadi divisikan di interpretasi, yaitu tidak terjadi gejala multikolinialitas. Yang kedua itu jam belajar X2 sebagai jam belajar itu untuk nilai VF atau fit-nya itu sama dengan 9,592 dan nilai toleransinya itu yaitu 0,104. Karena untuk nilai fit lebih kecil daripada 10 dan nilai toleransi lebih besar daripada 0,1, sedikit lagi. Kita definisikan yaitu tidak terjadi gejala multikolinialitas. Dan nomor 3 yaitu dukungan orang tua X3 4,4, didapatkan untuk nilai fit-nya itu yaitu 4,574 dan juga nilai toleransinya itu yaitu 0,219 sesuai dengan syarat dari uji multikolinialitas
didapatkan interpretasinya itu tidak terjadi gejala multikolonialitas. Nah, hasil ini setelah saya cari juga sama seperti di PCS, yaitu untuk SPSS-nya saya dapatkan hasil sebagai berikut. Bisa dicocokkan. Hasilnya sama seperti yang didapat di apa namanya program Jupyter Notebook, maka kita dapat dipastikan bahwa program ini benar, seperti itu. Karena hasilnya sudah sesuai dengan SPSS. Nah, menarik kesimpulan dari ketiga hasil tadi, berarti dari ketiga apa namanya variabel dependen tersebut, yaitu tidak terjadi gejala multikolonialitas atau tidak terjadi hubungan yang signifikan antara ketiga variabel independen tersebut. Mungkin itu saja penjelasan saya terkait dengan program Jupyter Notebook terkait uji multikolonialitas beserta interpretasi output atau hasil yang didapatkan. Mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama saya menjelaskan terkait dengan apa namanya terkait dengan uji multikolonialitas di Jupyter Notebook ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan Muhammad Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam harmoni. Terima kasih.